Manusia adalah makhluk yang lemah. Kalau ada yang menyangkal itu, berarti dia menyalahi kodrat sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu artinya dia mulai sombong dan menyombongkan dirinya sendiri. Ya, manusia itu tempat hilaf, tempat salah, dan seringkali melakukan hal yang sama, yaitu kekeliruan dan kesalahan. Hari ini kita akan memperbaiki kesalahan. Karena kalau kita merasa salah dan tidak mau memperbaikinya, itu berarti kita juga sudah mulai sombong. Kalau kita menyadari kesalahan, kita memperbaiki dan meminta maaf dengan apa yang telah kita lakukan di kesalahan dan di kekeliruan kita. Kita mau apa? Syukur kita, bahagia kita, dan kita merasa diberikan kesempatan bertemu lagi kita hari ini dengan senyum yang lebar. Hari ini kita membahas apa? Tentang peluang, tentang prediksi, tentang sesuatu yang akan menimpa timnas kita ke putaran keempat Piala Dunia 2026. Kita akan dibantu oleh teman-teman kita yang pastinya kita salut dan kita kasih jempol untuk teman-teman kita sebagai mimin dari Icon Sport. Dan di awal nanti kita akan membahas J-Incest yang kemarin kita sudah bahas. Sebenarnya tentang profil dan pembahasan, ulasan tentang J-Incest sudah lebih dari 3 kali kita ulas. Dan kali ini sedikit mengulas tentang J-Incest karena kemarin kita sedikit keliru menyatakan bahwa sudah pasti J-Incest akan berlabuh di klub Torino. Dan nyatanya, waktu berputar, waktu bergerak, J-Incest dipinang oleh Sassuolo, klub promosi di Serie A Italia. Langsung saja kita akan menyimak ulasan singkat dari Gals. Teman-teman kita mengulasnya untuk kanal Deddy Sapa Teman. Mungkin rada asing nama klub ini, Sassuolo. Ini klub yang baru promosi ke Serie A dan harga J sekarang sudah mendekati 340-an miliar. Ini pemain termahal ya. Dijanjikan akan memegang atau memakai ban kapten tim di Sassuolo nanti. Akan bersaing ketat dengan klub-klub besar Italia seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Lazio, Fiorentina, dan lainnya. Akhirnya, masa depan kapten timnas Indonesia ini terungkap juga. Ya, menurut jurnalis top Italia, Gianluca Di Marzio, yang bisa dipastikan infonya A1, J-Incest akan berlabuh ke Sassuolo dan akan segera tes medis setelah sebelumnya nyaris didapatkan Torino. Ya, bisa dibilang ini adalah tikungan tajam di akhir cerita. Nah, soal kesepakatan transfer, ternyata kita bisa bilang Sassuolo ini cerdas. Di mana tim berjuluk I Nero Verde tersebut membeli J-Incest sepaket dengan pemain Venezia lainnya, Valicante, dengan nilai total 11 juta euro plus bonus yang akan meningkat menjadi 12 juta euro jika klub tersebut tetap berada di Serie A. Yap, secara rinci kesepakatan J ini berkisar di angka 7,5 juta euro, sedangkan Valicante di angka 3,5 juta euro. Tentu saja nilai tersebut otomatis membuat sosok J menjadi pemain dengan nilai transfer termahal Sassuolo musim ini, yang mana itu artinya peluang bagi J untuk merebut tempat reguler sangat terbuka. Maka dari itu, wajar jika fans Sassuolo menyambut positif keberhasilan ini. Sebab biar gimana pun, merujuk pada performa J di Serie A musim lalu, bisa dibilang dia adalah salah satu back yang penampilannya paling konsisten di luar dari degradasinya Venezia. Bahkan pelatih Venezia sebelum ini, Eusebio Di Francesco, tidak ragu memberikan ban kapten kepada J yang ketika itu masih 24 tahun. Baginya, pengaruh J-Incest baik di dalam maupun di luar lapangan bagi rekan-rekannya sangatlah luar biasa. Yang mana Bang Jai bahkan gak segan-segan disebut punya sisi leadership dan ketenangan ala-ala Alessandro Nesta, back legendaris timnas Italia. Sesuatu yang kemudian juga disepakati oleh pelatih Fabio Grosso, pelatih Sassuolo yang juga alumni juara dunia 2006 bersama Italia
dan juga merupakan rekan setim Nesta di Gliazzurri. Keberhasilan Sassuolo ini tidak lepas dari gerakan cerdas Giovanni Carnevali yang mengajukan penawaran dengan total nilai kesepakatan mencapai 11 juta euro, di mana 7,5 juta euro untuk Itzes dan 3,5 juta euro untuk Kande. Dan melihat nilai kesepakatan tersebut, pada akhirnya membuat Bang Jai pun kini tercatat sebagai pemain termahal yang dibeli Sassuolo di bursa transfer musim ini. FYI aja, sebelumnya pemain termahal yang mereka beli adalah Lars Osterby Skjellerup, striker asal Denmark yang dibeli dengan nilai 3,2 juta euro. Pertanyaannya, kenapa Sassuolo sengebet itu? Padahal jika dilihat dari daftar back yang mereka punya, mereka terbilang punya cukup banyak stok back tengah, termasuk pemain yang datang dari Juventus, Tarik Muharemovic. Jelas dalam hal ini mereka nggak akan beli Jesus sampai nego sealot itu kalau cuma sekedar dijadikan pelapis. Dan Sassuolo melihat memang Jesus punya kemampuan serta nilai tambah yang bisa memberikan impact nyata ke dalam tim. Berikut ini kita akan menyimak ulasan yang selalu kita banggakan dari Icam Sport. Kita menyukai narasi yang disampaikan oleh Mimin dari Icam Sport. Kita merasa terbawa, kata-katanya tepat, kata-kata yang sedikit puitis, mampu dicerna oleh memori, oleh pemahaman kita. Salut untuk Icam Sport. Terima kasih untuk ulasannya. Kita simak dari Icam Sport berikut ini. Peluang timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2020. Icam Sport jempolan. Kalian tahu, baru-baru ini sebuah media asal Irak, Irakis_IR, merilis sebuah berita yang entah mengapa terasa menjengkelkan, tapi juga menyulut api optimisme kita semua. Dalam unggahannya, mereka dengan percaya diri menyebut bahwa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia hanya 7% saja. Ya, kalian tidak salah dengar, hanya 7% saja. Sementara itu, Arab Saudi diprediksi punya peluang 38%, dan Irak dengan penuh arogansi, mereka tempatkan di puncak dengan probabilitas lolos mencapai 55%. Lantas muncul pertanyaan besar, mengapa mereka begitu yakin dengan angka-angka ini? Dan lebih penting lagi, mengapa Indonesia yang kita yakini hari ini telah jauh lebih siap, justru dipandang sebelah mata? Mungkin karena mereka tidak tahu timnas Indonesia bukan sedang lemah tapi sedang diam. Bukan karena tak punya kekuatan, tapi karena sedang menyembunyikan senjata rahasianya. Bukan karena takut, tapi karena tengah menunggu momen yang tepat untuk menghantam balik. Dan kini saat seluruh mata tertuju pada persaingan antara Irak dan Arab Saudi, tim Garuda justru sedang mengepakkan sayapnya dalam diam, mempersiapkan amunisi terbaik, strategi tersembunyi, dan mental untuk menghadapi babak paling menentukan dalam sejarah. Maka dalam video ini Icam Sport akan mengungkap mengapa 7% itu bukan akhir, tapi justru awal dari kejutan besar. Inilah saatnya timnas Indonesia menyembunyikan senjata rahasia untuk menaklukkan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Entah dari mana datangnya dan variabel apa yang mereka pakai, tapi faktanya Indonesia ditempatkan di posisi paling bawah. Probabilitas lolos ke Piala Dunia hanya 7%, bukan 30, 20, atau bahkan 10%, hanya 7%. Sementara Irak disebut punya peluang 55% dan Arab Saudi 38%. Jika mereka menempatkan Indonesia dengan 32% saja, kita masih bisa anggap itu masuk akal. Tapi 7% itu bukan sekedar angka. Itu mirip sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Mereka tak hanya meragukan kita, mereka tak menganggap kita ada. Tapi itu tidak menjadi masalah, itu hak mereka, itu narasi media mereka. Dan kalau kita bicara fakta, memang sejarah belum berpihak pada kita. Dari 4 pertemuan terakhir melawan Irak, kita kalah 4 kali. 2 kali tumbang di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, sekali kalah di Piala Asia Qatar, dan bahkan timnas U23 kita pun tumbang dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Bayangkan 4 pertandingan, 0 kemenangan, 0 hasil imbang. Bahkan skor pun kadang terasa menyakitkan. Inilah mungkin alasan mengapa mereka yakin, mengapa angka itu keluar. Angka yang meremehkan, angka yang menyudutkan, dan rasanya seperti angka yang membakar harga diri.
Tapi justru dari sini semuanya dimulai. Karena di balik angka 7% itu tersembunyi 93% kebanggaan, tekad, dan ambisi yang siap meledak. Mereka hanya melihat masa lalu kita, tapi mereka lupa bahwa Garuda yang terluka adalah Garuda yang paling mematikan. Is in position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. Marcelino! Tetapi tunggu dulu, rasanya Irak lupa satu hal penting, atau mungkin sengaja menutup mata. Wajah timnas Indonesia hari ini sudah tidak lagi sama. Ini bukan lagi tim yang dulu mereka bantai tanpa ampun. Bukan lagi tim yang hanya bisa menunduk di hadapan mereka. Dulu saat kita dihajar habis-habisan oleh Irak, kita belum punya Jay Itzes, sang jenderal belakang yang kini berdiri kokoh seperti menjaga pertahanan kita. Dan kala itu kita masih bertumpu pada kepemimpinan Jordi Amat yang seorang diri harus menanggung beban pertahanan. Kini Jay hadir dan lini belakang kita tak bisa lagi diremehkan. Dulu saat Irak menguasai segalanya, kita belum punya Martin Paes, penjaga gawang yang mampu menahan penalti tendangan pemain Arab. Apalagi Emil Audero, kiper dari Serie A Italia, yang levelnya sudah jauh di atas rata-rata Asia. Waktu itu harapan kita masih digantungkan pada Hernando yang sayangnya sempat blunder di laga penting di GBK. Dan juga Nadeo yang harus menerima serangan bertubi-tubi di Basra Stadium. Yang kala itu benar-benar 5 shoot on goal dan 5 gol. Tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, pasang Hasan. Oh, Hasan. Kali lagi angkat kotak penalti terlewat. Oh, terlalu lama tadi. Shooting langsung dari Ali Jassim. Itu baru barisan terakhir. Belum lagi mereka sadari bahwa kini di sisi kanan pertahanan Garuda berdiri sosok kelas dunia, pemain Bundesliga, bek yang baru-baru ini bahkan mencetak gol ke gawang klub La Liga sekelas Valencia. Irak belum pernah merasakan bagaimana rasanya ditembus oleh kaki dingin dan kekuatan mental pemain Eropa seperti Kevin Dix. Dan di sisi kiri, mereka belum tahu bahwa kini ada Kelvin Verdong, pelari cepat, pengumpan akurat, dan pemain serba bisa, yang membuat Arab Saudi, China, bahkan Bahrain tak berkutik, terdiam, menangis, dan akhirnya pulang. Ini adalah pemain yang tak hanya berlari, tapi juga mengacak-ngacak pertahanan lawan, meruntuhkan rencana, dan mengoyak taktik siapapun yang mencoba menutup jalur kirinya. Irak boleh percaya data, tapi mereka lupa bahwa data tak pernah bisa mengukur semangat, dendam, dan darah yang kini mengalir di tubuh Garuda. Timnas hari ini bukan tim yang sama, karena hari ini Garuda telah bangkit, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk membungkam. Dan jangan salah, bahkan di lini depan, di sektor yang selama ini mungkin dianggap titik paling lemah kita, Irak tampaknya lupa menghitung dengan benar. Mereka lupa bahwa saat mereka menghancurkan Indonesia 5-1 di kandang mereka sendiri, lini serang Garuda masih diisi oleh pemain-pemain lokal yang belum menghirup udara kompetisi kelas dunia. Saat itu kita masih mengandalkan Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat, yang mana para pemain kita masih belum cukup untuk menembus tembok baja pertahanan Irak. Tapi hari ini situasinya telah berubah drastis. Irak kini berhadapan dengan lini depan yang lebih tajam, bervariasi, dan lebih berbahaya. Mereka lupa bahwa sekarang timnas Indonesia punya Ola Romani, penyerang Eropa yang telah memulangkan China dan Bahrain, sekaligus pemain yang punya insting pembunuh di dalam kotak penalti. Meski belum bisa dipastikan pulih tepat waktu, bayangkan kehadiran Ole saja sudah cukup. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyatakan bahwa selain oleh Romani, kita akan memiliki striker baru, 2 sekaligus. Dan kemungkinannya bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan, akan direkrut, diambil sumpahnya. Ini akan menambah daya dobrak lini depan, lini serang timnas Indonesia. Harapan besar kita, Indonesia lolos ke Piala Dunia.
yaitu kita berharap untuk bisa menyaksikan timnas kita ada di pentas Piala Dunia 2020. Terima kasih sudah menyimak kanal Didi Sapa Teman di konten yang singkat ini. Peluang-peluang kita masih terbuka lebar. Sekali lagi, dukungan terbaik, doa terbaik kita sekalian pencinta sepak bola Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum.